Halo semuanya dan selamat datang. Kali ini kita bakal bahas sesuatu yang pesennya kuat banget, yang terinspirasi dari sebuah lagu himne yang sederhana tapi dalam banget maknanya. Give me Jesus. Intinya cuma satu, Yesus aja udah cukup. Yuk kita langsung mulai. Nah, di inti lagu ini ada lirik yang radikal banget. Coba deh bayangin sejenak. Ambillah seluruh dunia ini, tetapi berikanlah aku Yesus. Ini tuh bukan sekedar lagu biasa loh, tapi sebuah pernyataan iman yang super berani, yang bilang kalau Yesus itu jauh lebih berharga daripada ya semua kekayaan, ketenaran, atau kesenangan yang bisa ditawarin dunia. Tapi pertanyaannya, kok bisa ya seseorang sampai punya kesimpulan kayak gitu? Nah, buat ngerti itu, kita perlu lihat dulu apa sih yang ditawarkan dunia ini, dan kenapa pada akhirnya semua itu seringkali terasa kosong. Ini dia nih, sebuah kebenaran rohani yang penting banget buat kita pegang. Kesenangan, kekayaan, status, pencapaian, semuanya itu cuma sementara. Mereka datang, terus pergi, nggak adanya abadi. Itulah kenapa kalau kita ngejar hal-hal ini terus, ujung-ujungnya seringkali kita malah merasa hampa. Kayak, ada aja yang kurang kan? Di kitab Pengkhotbah ada wawasan yang keren banget soal ini. Di situ dibilang kalau Tuhan sendiri udah menaruh kekekalan di dalam hati kita. Apa artinya? Artinya, di dalam diri kita itu ada kerinduan yang alami. Sebuah ruang di jiwa kita yang memang dirancang untuk sesuatu yang abadi, yang lebih besar dari hidup ini. Makanya, gak ada satupun hal yang sementara yang bisa benar-benar mengisi ruang abadi itu. Di sini nih, kita bisa lihat perbedaannya yang jelas banget. Di satu sisi, dunia nawarin kesenangan yang cuma sementara dan terbatas. Tapi di sisi lain, jiwa kita itu mendambakan kepuasan yang sejati, yang kekal, dan gak ada batasnya. Jadi, ada ketidakcocokan yang mendasar banget di sini. Mencoba memuaskan jiwa dengan apa yang dunia tawarkan itu, ya ibaratnya kayak mencoba ngisi lautan cuma pakai seember air, gak akan pernah penuh. Oke, jadi kalau dunia nggak bisa ngasih kepuasan yang kita cari-cari, terus jawabannya apa dong? Nah, disinilah pesan inti dari lagu tadi jadi penting banget. Yuk kita lihat di mana sumber sukacita yang sejati itu. Yesus sendiri pakai metafora yang indah banget buat ngegambarin apa yang dia tawarin. Dia menyebutnya air hidup. Ini bukan air biasa ya, tapi kepuasan rohani yang memancar dari dalam dan nggak akan pernah habis. Inilah jawaban buat kehausan jiwa kita yang paling dalam. Ini dia janjinya di Injil Yohanes. Coba deh perhatikan kata-katanya. Tidak akan haus untuk selama-lamanya. Jadi, Yesus itu nggak nawarin perbaikan yang sifatnya sementara. Dia menawarkan solusi permanen buat kerinduan hati kita yang terdalam. Sebuah mata air kepuasan yang terus memancar sampai ke kekekalan. Terus gimana caranya kita bisa ngerasain air hidup ini? Ada 3 langkah praktisnya. Pertama, kita harus mencari Yesusnya sendiri, bukan cuma berkat-berkatnya. Kedua, ini soal membangun hubungan yang nyata dan pribadi sama Dia. Dan yang ketiga, ini diwujudkan dengan hidup dekat sama Tuhan setiap hari. Jadi, poin utamanya tuh ini. Yesus bukan cuma sekedar satu bagian dari hidup kita, atau jadi sosok yang kita cari pas lagi butuh bantuan aja. Bagi orang yang percaya, Dia itu pusat dari segalanya. Dia adalah kepuasan itu sendiri. Dan yang luar biasa, rasa cukup dalam Yesus ini bukan sesuatu yang cuma kita alami sekali. Yuk kita lanjut dan lihat gimana hal ini berlaku di sepanjang perjalanan hidup kita. Hidup itu kan ada musim-musimnya ya. Di pagi hari itu ibarat masa muda kita, masa-masa awal. Di siang hari itu pas kita lagi di puncak kehidupan dengan segala tantangannya. Dan saat hidup usai, ya di masa senja kita. Pesan utamanya apa? Yesus cukup untuk setiap musim itu. Dia selalu ada dan setia di setiap langkah perjalanan kita. Janji ini, yang ditulis di surat Ibrani, itu jaminan langsung dari Tuhan sendiri. Ini kayak jangkar buat jiwa kita. Dalam keadaan apapun ya, mau baik atau buruk, pas kita merasa kuat atau lemah, Dia berjanji nggak akan pernah ninggalin kita. Kehadirannya itulah satu-satunya yang pasti. Nah, semua ini pada akhirnya membawa kita ke satu titik keputusan. Sebuah pilihan paling mendasar yang bakal menentukan cara kita melihat hidup ini dan juga kehidupan yang akan datang. Punya hubungan dengan Yesus itu bukan cuma soal biar hidup sekarang jadi lebih baik. Tapi ini juga ngasih kita harapan yang jauh melampaui dunia ini. Artinya, kita punya jaminan dan kepastian bukan cuma buat hari ini, tapi juga untuk selamanya. Rasul Paulus ngerangkum perspektif kekal ini dengan sangat kuat. Buat dia, hidup itu ya tentang Kristus.
Dan karena itu, kematian bukanlah akhir yang menakutkan, tapi justru sebuah keuntungan, sebuah gerbang untuk bisa bersama Kristus selamanya. Wah, harapan kayak gini benar-benar mengubah segalanya. Dan ini membawa kita balik lagi ke asal-usul lagu tadi. Lagu ini itu nggak ditulis dari tempat yang serba berkelimpahan loh. Justru lagu ini lahir dari hati orang-orang yang mungkin nggak punya apa-apa di mata dunia, tapi mereka tahu banget kalau mereka punya harta yang paling berharga dari semuanya, yaitu Yesus. Pada akhirnya, pertanyaan ini diajukan ke kita masing-masing. Di hadapan semua janji dunia yang bakal hilang dan janji kepuasan kekal dalam Kristus, kita harus memilih. Apa yang akan jadi harta terbesar kita, dunia atau Yesus? Jadi, sebagai penutup, anggaplah ini sebuah undangan buat hati kita. Sebuah ajakan untuk menempatkan Yesus di atas segalanya, untuk melepaskan ikatan kita pada hal-hal duniawi, untuk hidup dalam hubungan yang dekat dengan Tuhan, dan untuk mengandalkan Dia dalam segala hal. Dan dengan begitu, kita kembali ke awal. Semoga deklarasi yang kuat ini bisa jadi doa dan juga kenyataan di hati kita masing-masing. Di dunia yang menawarkan begitu banyak hal, semoga kita bisa dengan tulus berkata, ambillah seluruh dunia ini, tetapi berikanlah aku Yesus. Karena di dalam Dia, kita benar-benar sudah punya segalanya.